Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kak Eman Simarjaya dengan NIM 2211031099, kelas 6G. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Manajemen Sistem Pembelajaran Digital. Mohon simak baik-baik. Hai anak-anak, kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 4, bab 5 mengenai pola hidup gotong royong. Apakah kalian sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembelajarannya ya anak-anak. Apakah kalian tahu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki budaya kerjasama yang disebut dengan gotong royong? Nah, di sini pengertian gotong royong yaitu berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama-sama. Maka gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, anak-anak, pasti kalian tahu kalau pekerjaan yang dilakukan bersama itu akan lebih mudah dikerjakan. Nah, budaya gotong royong ini sangat baik bagi bangsa Indonesia dan masih ada sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam gotong royong. Nah, anak-anak sudah tahu ya tadi bahwa gotong royong itu sudah menjadi kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai perlu dimiliki oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai gotong royong ini ada 5. Yang pertama, nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini menciptakan persatuan. Oleh karena itu, dengan adanya gotong royong ini, kita jadi sadar bahwa kita itu saling membutuhkan satu sama lain dan kita harus menjadi satu kesatuan untuk di dalam masyarakat. Nah, kemudian nilai yang kedua adalah nilai kebersamaan. Nah, contohnya ketika ronda malam itu termasuk gotong royong dan ketika ronda malam itu bersamaan di dalam masyarakat bersama-sama menjaga keamanan warga atau keamanan lingkungan sekitar. Nah, nilai-nilai gotong royong yang ketiga yaitu nilai tolong menolong. Dengan adanya gotong royong, kita itu saling membantu satu sama lain. Nah, mengerjakan sesuatu bersama-sama dan membuat pekerjaan. Selanjutnya, nilai gotong royong yang keempat yaitu rela berkorban. Nah, kegiatan gotong royong ini dapat menumbuhkan perilaku rela berkorban untuk orang lain. Nah, kemudian nilai yang terakhir adalah nilai sosial. Kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain. Gotong royong ini mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang lebih sosial lagi. Nah, selanjutnya ada karakteristik gotong royong. Yang pertama, gotong royong itu merupakan sifat dasar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, jadi gotong royong itu hanya ada di Indonesia ya anak-anak. Nah, yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, di setiap gotong royong itu selalu pasti ada kebersamaan ya adik-adik. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu gotong royong memiliki nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, jadi gotong royong ini sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian diturunkan menurun sampai sekarang ya anak-anak. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu memiliki makna saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan dalam hidup masyarakat. Nah, jadi gotong royong itu merupakan suatu kebudayaan yang baik tujuannya adalah membantu dan mencapai kerukunan di masyarakat. Kemudian,
bersifat sukarela, dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, jadi ketika kita melakukan gotong royong, itu kita harus ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan gotong royong. Ya, Nana. Nah, gotong royong itu telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah pelaksanaan gotong royong ya, Nana. Nah, jadi gotong royong itu telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, gotong royong dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama yaitu gotong royong di lingkungan keluarga. Yang kedua, gotong royong di lingkungan sekolah. Yang ketiga, gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai contoh-contoh gotong royong. Yang pertama, membersihkan rumah. Nah, ini juga salah satu gotong royong di lingkungan keluarga. Selain membersihkan rumah, anak-anak juga bisa membantu ibu memasak. Nah, sehabis kalian makan, anak-anak harus membantu ibu mencuci piring. Nah, ini juga salah satu contoh wujud gotong royong di lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya contoh gotong royong di sekolah. Nah, contoh gotong royong yang pertama yaitu diskusi kelas. Nah, diskusi kelas itu juga termasuk gotong royong di lingkungan sekolah. Diskusi adalah salah satu gotong royong karena diskusi yang dilakukan kalian itu membahas dan memecahkan suatu masalah. Jadi, ini kalian menemukan suatu pemecahan masalah secara bersama-sama. Berikutnya adalah membersihkan halaman sekolah. Nah, ini juga gotong royong di lingkungan sekolah. Dengan kalian kerja bakti ini, menumbuhkan sikap saling peduli terhadap lingkungan sekolah kalian dan kebersamaan dengan adik kelas, kakak kelas, dan kekeluargaan antar seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, jadi kalau kita tadi udah membahas pelaksanaan gotong royong di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, sekarang kita membahas contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, pelaksanaan gotong royong di lingkungan masyarakat yang pertama adalah menjaga kebersihan atau kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, biasanya dilakukan oleh masyarakat ketika hari libur maupun ditentukan di hari-hari tertentu. Nah, bersih-bersih lingkungan atau mencabut rumput atau membersihkan lingkungan yang lain. Seperti itu yang terakhir adalah manfaat gotong royong. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat gotong royong. Nah, anak-anak, gotong royong itu mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama, menciptakan kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menolong dan kekeluargaan. Yang ketiga, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah. Yang keempat, pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kelima, dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam, terjalinnya rasa solidaritas terhadap masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan lingkungan. Nah, yang kedelapan, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, yaitu terciptanya lingkungan yang tentram, damai, dan harmonis. Nah, jadi anak-anak, gotong royong itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, memberi bantuan untuk korban bencana alam itu, kita sudah saling menolong dan berbagi dengan utama. Nah, ini merupakan sikap persatuan dan kerukunan di masyarakat. Dan anak-anak udah paham belum tentang materi gotong royong ini yang kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu gotong royong adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, merupakan warisan budaya bangsa, nilai dan perilaku gotong royong bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Nah, pola hidup yang seperti ini
merupakan bentuk nyata dari solidaritas yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, jadi untuk anak-anak, kalau belum paham dengan penjelasannya, kalian bisa mengulangi lagi videonya. Dan jangan lupa bersyukur. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.